itu adalah 1/7 kali 5 atau 1/35. Maka jawabannya adalah A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Lalu Hambali. Kali ini saya akan membahas tentang statistik yang saya ambil dari soal review belajar mandiri ASN P3K. Kita mulai dari soal yang pertama. Di sini kita disajikan data, kemudian pertanyaannya adalah kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 secara berturut-turut. Baik, teman-teman, untuk menjawab soal seperti ini cukup mudah. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu guru nanti tinggal mengurutkan terlebih dahulu, karena yang ditanya di sini adalah kuartil. Berarti kita urutkan terlebih dahulu. Coba kita hitung sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baik, ini ada 12 data. Berarti kalau kita mencari kuartil, ini kan kuartil ke I, berarti I kali N plus 1, kemudian bagi 4. Jadinya kita membagi 4 data ini sama panjang atau sama jaraknya sama. Baik, setelah kita urutkan kita mendapatkan 12 data. Jadi nanti kalau kita mau mencari Q1, berarti kalau Q1 sama dengan 1 kali 12 tambah 1/4, gitu kan. Artinya ini datanya ke 13 dibagi 4. Kalau 13 dibagi 4 itu kira-kira 3,25 ya, atau 3/4. Nah, jadi artinya 3 ini adalah data ketiga. Jadi kita hitung data ketiga, berarti 1, 2, 3. Nah, berarti data ketiganya itu adalah 3 ditambah ini 0,25 dikali data keempat kurangi data ketiga ya. Artinya 4 kurang 1, maka hasilnya adalah 3 ditambah 0,25, karena 4 kurangi 3 ini ya, kurangi 3 itu sama dengan 1, berarti hasilnya adalah 3,25. Oke, kita lihat cari pilihannya yang kuartil pertamanya 3,25. Nah, karena di sini ada 1 yang 3,25, maka ini jawabannya adalah B, tanpa kita mencari kuartil kedua maupun kuartil ketiga, karena di sini cuma sendirian. Sudah, berarti kita hanya mencari kuartil pertama. Ini pasti benar 6 sama 7, 4. Baik teman-teman, semoga teman-teman bisa memahaminya. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini ke soal yang kedua, ini kaitannya dengan rata-rata gabungan. Jadi di sini ada rataan hitung 11 bilangan. Berarti ini ada N1, kemudian rata-ratanya adalah X1. Ini rata-rata pertama, kemudian rataan hitung 13 bilangan. Ini berarti ada N2 lagi. Kemudian di sini rata-rata keduanya juga 11, rata-rata kedua ya, X2, X bar 2 ya. Kemudian rataan hitung 24 bilangan. Jadi yang ditanya nanti adalah rata-rata gabungan ya. Oke, ini berapa? Baik. Jadi ini juga cukup mudah ya.
Jadi rata-rata gabungan itu berarti nanti adalah nilai 1 dikali rata-rata 1, kemudian ditambah nilai 2 kali rata-rata kedua ya. Rata-rata 2 kemudian dibagi dengan banyaknya data N1 plus N2. Berarti di sini karena sudah ada nilainya, jadi N1-nya kan 11 nih. 11 dikali 13. Kemudian tambah 13 kali 11 gitu kan. Per 11 ditambah 13. Jadi kalau 11 tambah 13 jadinya 24, maka yang dihitung adalah 24. Kemudian ini 11 ini sama kan, berarti 11 kali 13 itu 143. 143 ditambah 143 ya kan, sama dengan dibagi 24, berarti 286 dibagi 24 ya, 11 pembulatannya itu 11,92. Ini jawabannya, berarti ini adalah yang ini ya, yang E. Ini kaitannya dengan peluang. Jika dua buah dadu dilempar atau ditos bersamaan, maka peluang angka pada salah satu dadu yang merupakan pembagi mata dadu yang lain. Jadi teman-teman perlu ingat ya, bahwa kalau dua dadu berarti ruang sampelnya itu 36, itu pasti ya. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah peluang angka pada salah satu dadu yang merupakan pembagi mata dadu yang lain. Nah, ini saya misalkan sebagai A. Jadi kita cari nanti kejadian A itu ya, yang salah satu dari mata dadu itu pembagi yang lain. Nah, kebetulan saya sudah sediakan ini. Jadi NA-nya itu 22, selain yang saya silang merah ini. Kemudian NS-nya udah ketemu 36. Sekarang yang ditanyakan peluang daripada A ini ya. Peluang A berarti banyaknya kejadian A per banyaknya semua kejadian. Berarti 22 per 36. Sama-sama kita bagi 2, maka 11 per 18. Ini jawabannya adalah C ya. Oke, sekali lagi saya ulangi ya. Saya ulangi bahwa di sini peluang angka pada salah satu dadu yang merupakan pembagi mata dadu yang lain. Jadi misalkan 1 sama 3. Jadi 1 itu bisa membagi 3. Itu salah satu dia bilang di sini ya. Berarti yang bisa mata dadu yang bisa membagi salah satu mata dadu yang lain itu ada 22. Ada 22 kejadian. Baik, semoga teman-teman paham ya. Kemudian kita lanjut sekarang ke nomor 4. Ini nomor 4, soal nomor 4. Pada percobaan melempar dua dadu bersama-sama, peluang munculnya mata dadu berjumlah 6. Jadi kalau ditanya dadu berjumlah 6, berarti kita kembalikan ke sini dulu. Kalau 1,1 itu dadu pertama 1, dadu kedua 1, jadinya kalau ditambahkan 2. Oke. Nah, jadi kita sepakati dulu bahwa ruang sampelnya adalah 36. Berarti kalau sekarang ini yang ditanyakan yang berjumlah nih. Oke, kita cari dulu yang berjumlah 2. Ini frekuensi atau banyaknya, ada 1 yang berjumlah 3, ada 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baik. Jadi dadu itu, dua mata dadu itu kalau jumlahin paling kecil itu jumlahnya 2,
sebanyak 1, kemudian ini yang berjumlah 4 sebanyak 3, ini sebanyak 4, ini 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi yang paling banyak itu 12, itu 6,6. Yang sementara di sini yang ditanyakan yang berjumlah 6. Jadi yang berjumlah 6 itu ini ya, yang berjumlah 6, kemudian banyaknya ada 5. Nih. Berarti banyak kejadian A, saya misalkan ini sebagai A saja ya. Itu adalah 5 ya. 5. Berarti peluangnya A itu adalah banyaknya kejadian A per banyaknya semua kejadian. Berarti 5 per 36. Ya, ini sebenarnya 36 ya, bukan 5 per 6 ya. Ada di sini pada perjawaban 2 buah dadu ya, buah dadu. Jawabannya adalah A ya. Ini 36 sebenarnya. Baik teman-teman, jika supaya dapat pembahasan yang lebih menarik, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share. Baik teman-teman, Bapak Ibu guru sekalian, kita akan lanjutkan ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini adalah bilangan cacah 5 digit dengan digit pertama tidak 0. Jadi ini kita tandai digit pertamanya tidak boleh 0. Tidak boleh 0, kemudian jumlah semua digit sama dengan 3. Baik teman-teman, bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Jadi kita pahami dulu bahwa ada 5 digit ya. Ini digit pertama, digit kedua, digit ketiga, digit keempat, digit kelima. Kelima digit ini, yang pertama ini tidak boleh 0. Dan dia harus jumlahnya 3. Jadi kalau dijumlahkan ke sini itu hasilnya 3. Berarti yang bisa mengisi tempat pertama ini ya hanya angka 1, 2, dan angka 3 ya, 5 digit. Nah, sekarang kalau yang pertama kita pilih angka 2 ya kan. Misalkan angka 2, berarti yang menempati tempat kedua itu angka 1. Nah, angka 1 itu berapa kali pindah di sini? Ya kan? Berarti 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata ada 4 cara. Ya kan? Maka jumlahnya 3, 2 tambah 1. Di sini semuanya 0, 0, 0. Kemudian yang kedua, kalau angkanya di yang kedua ini 1. Berarti yang di belakangnya ini 2 ya. Di sini 2 berarti yang lain 0. Di sini 2 berarti yang lain 0. Berarti di sini 2 ya. Oke. 2 itu berapa kali berapa cara dia? Berarti hitung 1, 2, 3, 4 sama. 4 cara juga. Ini 4 cara ya. Nah, kemudian bagaimana kalau sekarang 1? Kalau 1 berarti di belakang ini bisa di sini harus 1. Nah, dan yang di belakangnya ini juga diisi 1, gitu kan? Maka jumlahnya 3. Nah, satu yang merah ini berapa kali dia bisa pindah posisinya? Hitung aja 1, 2, 3. Oh, ternyata ini 3 cara juga. Nah, sekarang kalau dia di sini 1, kemudian di sini 0. Ya kan? Di sini 1. Nah, berarti yang di sini 1 juga, supaya jumlahnya 3. Nah, berarti yang 1 yang merah ini berapa kali pindah posisi dia? 1, 2. Nah, sekarang bagaimana kalau dia satunya di sini 1, di sini 0, di sini 0, berarti di sini 1.
Sini 1. Berarti di sini cuma sekali, 1 aja, tidak ada yang lain. Berarti di sini kemungkinannya hanya 1 yang ini. Nah, kemudian bagaimana kalau digit pertamanya itu 3? Berarti tidak ada yang lain. Di sini harus 0 semua. Di sini juga 1 gitu kan. Sekarang coba kita jumlahkan. Ini berapa hasilnya? 4, berarti 8. Di sini tambah ini 10, berarti sebanyak 15. Baik, berarti jawabannya adalah nih yang B. Kita lanjut ke soal nomor 6. Misalkan di sini ada 8 orang berarti ya. Ada 8 orang. Baik, 8 orang ini ada 4 pelajar putri dan 4 pelajar putra. Duduk secara acak dalam bangku yang memanjang. Peluang terjadinya susunan duduk selang-seling. Di selang-seling berarti kalau di sini laki-laki, kemudian di sini berarti perempuan ya. Di sini perempuan, di sini perempuan. Di sini perempuan. Oke. Di selang-seling ya, ini selang-seling. Nah, sekarang pertanyaannya adalah peluang terjadinya susunan selang-seling ini. Nah, berdasarkan jenis kelamin ya, menurut jenis kelamin. Berarti kalau laki-laki 4, berarti 4 faktorial ya. 4 faktorial. Kemudian karena ini terjadi secara bersamaan, berarti kita kalikan dengan putrinya juga 4 faktorial. Nah, yang 2 ini bisa pindah posisi sebanyak 2 kali. Berarti yang putri ini bisa ke sini mulainya ya. Berarti di sini putri, di sini putri sekarang, di sini putri, di sini putri. Nah, berarti di sini laki ya kan. Nah, artinya di sini dua kali ya, bisa pindah posisi 2 atau 2 faktorial bisa. Karena yang ditanya di sini adalah peluang, berarti semua kejadiannya berapa? Ada 8 orang yang di sini, berarti 8 faktorial. Maka peluangnya anggap saja A, peluang susunan saling duduk menurut jenis kelaminnya ya anggap aja adalah A. Berarti peluangnya adalah 4 faktorial kali 4 faktorial kali 2 faktorial bagi 8 faktorial. Ini ruang sampelnya 8 karena ada 8 orang yang duduk berjajar gitu kan. Berarti di sini 4 faktorial kali 4 kali 3 kali 2. Kemudian kalau 2 faktorial kali 2 kali 1 gitu kan. Nah, di sini 8 faktor itu berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Kita bisa coret. Yang 4 faktorial ini, kemudian 4, 3 dengan 2, 6. Kemudian 4 dengan 2, 8. Kemudian kita coret. Maka sisanya itu adalah 1/7 kali 5 atau 1/35. Maka jawabannya adalah A. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal yang ke-7, soal terakhir. Baik, ini soal yang terakhir, soal ke-7. Jika pada sebuah kotak berisi 4 bola putih dan 3 bola merah, diambil 2 bola sekaligus, maka peluang terambilnya semua bola putih. Jadi di sini ada kotak. Di dalamnya ada 4 bola putih, kemudian 3 bola merah. Kemudian diambil 2 bola sekaligus. Ya, sekaligus. Kemudian terambilnya semua bola putih.
Berarti artinya yang ditanya di sini adalah peluang yang terambil itu 2 putih. Nah, ini berapa gitu kan? Nah, baik. Sekarang kita mau cari dulu berapa banyak kejadian daripada 2 bola putih ini. Kita misalkan aja ini adalah A. Berarti banyak kejadian dari 2 putih itu adalah, ini berapa putih di dalam kotak? Ternyata ada 4, berarti 4 kombinasi 2. Karena kan yang diambil 2 semuanya putih. Berarti kalau 4 kombinasi berarti 4 kurangi 2. 2 faktorial, 2 faktorial. Berarti 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 2 kali 1 gitu. Nah, ini dicoret aja. Kemudian 4-nya dicoret sama 2. Kemudian hasilnya adalah 6. Nah, sekarang kalau kita mau cari peluangnya, ruang sampelnya, ini ruang sampelnya dulu. Ruang sampelnya karena di sini bolanya ada 7, berarti 7 disuruh ngambil 2, ya kan? Berarti 7 faktorial per 7 kurangi 2, 5 faktorial, 2 faktorial. Berarti 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial kali 2 kali 1, 2 faktorial ya. Berarti kita bisa coret ini. 6 kita coret dengan 3 ya. Dengan 2 jadinya hasilnya 3. Maka ruang sampelnya adalah 21. Berarti kalau kita mau mencari peluang, maka peluang A itu adalah banyaknya kejadian A per banyaknya semua kejadian. Berarti peluang kejadian A itu sebanyak 6, di sini sebanyak 21. Maka jawabannya adalah yang ya A ya. Oke. Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share supaya mendapatkan penjelasan yang lebih seru lagi dan terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.